Suesaman, apa kabar semuanya? Semoga Suesaman dalam kondisi sehat ya. Baik Suesaman, 老师我bertanya，老师要问，今天是星期几？对，今天是星期三。Ya, benar hari Rabu ya. Hari ini adalah hari Rabu. Today is Wednesday. Tanggal berapa Suesaman? Iya, tanggal 15 bulan Juli 2020. Nah, Suesaman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran TIK ya, atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan masuk ke bagian bab 1, yaitu mengenal program pengolah kata. Nah, di sini kita akan belajar tentang Microsoft Word sebagai program pengolah kata. Program pengolah kata antara lain OpenOffice Writer dan juga Microsoft Word. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari program Microsoft Word 2010 yang disingkat dengan MS Word. Dengan program pengolahan kata, kamu dapat mengetik surat, cerita, atau karangan, dan masih banyak lagi. Nah, Suesaman, berikut adalah untuk tampilan layar OpenOffice Writer. Nah, seperti ini. Bisa dilihat kan? Kita lanjut. Kalau yang ini adalah tampilan layar Microsoft Word 2010. Seperti ini dianya. Nah, inilah tampilannya. Dan kita akan menjalankan Microsoft Word ya, bagian B. Nah, berikut langkah-langkah membuka program Microsoft Word atau MS Word. Yang pertama, klik logo Windows di kiri bawah. Yang kedua, klik All Program. Yang ketiga, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Word 2010. Selanjutnya, ini adalah tampilan di mana kita mau atau hendak membuka Microsoft Office. Nah, pertama diklik menunya, kemudian nanti akan muncul di sini pilihannya, dan ini adalah bagian Microsoft Office ya. Selanjutnya di sini adalah tampilan di mana setelah kita memilih tadi bagian Microsoft Office, kita klik di sini, maka akan muncul pilihannya seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat yang mana ini dianya. Dan ini adalah aplikasi Microsoft Word 2010 ya. Oke, Suesaman, kita lanjut. Sekarang adalah bagian mengenal tampilan layar program Microsoft Word. Bukalah jendela Microsoft Word atau MS Word. Di sini kamu dapat melihat menu file, toolbar akses cepat, kursor, zoom, dan ikon-ikon lainnya. Kira-kira seperti ini dianya, Suesaman. Nah, Suesaman bisa lihat kan, kalau yang di sini ini disebut dengan menu file ya. Dan ini disebut peluncur kotak dialog. Sedangkan yang hitam ini berbentuk garis ini disebut dengan kursor. Dan kalau yang ini adalah zoom. Di sini bagian zoom ya. Dan sedangkan yang ini adalah bagian halaman kerja. Oke, Suesaman, cukup dipahami ya? Baik. Sekarang kita lanjut. Kita akan mendengarkan tutorial cara membuka aplikasi Microsoft Word. Suesaman, di sini Laoshi akan menyampaikan cara membuka aplikasi Microsoft Word atau disingkat dengan MS Word. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ke menu search. Di sini kita klik ya. Kita klik kemudian kita ketik Microsoft. Nah, ternyata setelah kita ketik di sini Microsoft akan muncul beberapa icon seperti ini. Dan ini yang disebut dengan Microsoft Word. Kita akan double klik pada menu tersebut. Kita double klik ya. Double klik berarti 2 kali klik. Nah, secara bersamaan. Maka akan muncul tampilan seperti ini.
Dan inilah yang disebut dengan aplikasi Microsoft Word ya. Pada aplikasi Microsoft Word ini namanya Toolbox, yang bagian atas ini, Toolbox ya. Nah, pada Toolbox ini terdapat beberapa icon juga. Di sini, ini namanya adalah menu file. Pada menu file terdapat beberapa icon. Ada icon save, ada save as, ada open, ada juga beberapa di sini ya. Kemudian ada print. Nah, ini icon printnya ya. Nah, pada aplikasi Microsoft Word ini fungsinya buat apa sih, Lose? Di Microsoft Word ini kita bisa mengetikkan berbagai macam teks ya, berbagai teks yang akan kita ketik di sini. Kalau yang putih ini disebut lembar kerja atau halaman kerja. Ini berupa kertas kosong putih ya. Nah, fungsinya sebagai halaman kerja. Nah, kalau yang berkedap-kedip ini namanya kursor. Kursor ini adalah tempat untuk mengetikkan teks. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketik ya. Nah, setelah seseorang selesai mengetikkan teksnya, ternyata seseorang kita mau simpan dulu nih filenya. Caranya seperti apa? Kita ke menu file, kemudian kita akan simpan, berarti save. Save itu di sini ada dua, ada save dan ada save as. Yang mau kita pilih di sini adalah icon save as. Kenapa? Karena fungsi yang kedua ini memang sama-sama tempat untuk aplikasi penyimpan, hanya saja fungsinya ada perbedaannya. Kalau save as ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang baru kita buat dan belum pernah disimpan sebelumnya, ya. Kalau icon save itu bisa menyimpan dokumen yang sebelumnya sudah pernah kita simpan. Nanti Lause akan jelaskan ya. Nah, sekarang kita sudah melakukan pengetikan nih teman, dan kita mau simpan. Contohnya seperti ini caranya ya. Klik menu file, kemudian save as. Akan muncul seperti ini. Teman mau simpan di mana? Nah, kalau Lause mau simpan di dokumen, kemudian Lause akan pilih simpan di kelas 3B. Nah, diklik di situ. Lause ini boleh kita ganti namanya. Contohnya di sini Lause akan ganti namanya menjadi sekolahku. Setelah kita ketik ini, maka kita klik tombol save. Nah, dia sudah tersimpan. Bagaimana cara melihatnya? Seperti ini. Lause akan close dulu. Ini namanya tombolnya ini untuk fungsinya close, untuk menutup ya. Kita tutup. Nah, kita akan buka dokumen yang tadi kita buat ya. Kita akan buka dokumennya 3B sekolahku. Nah, ini adalah dokumen yang tadi kita buat di aplikasi Microsoft Word. Nah, sekarang Lause akan ternyata Lause mau menambahkan beberapa teks nih. Boleh, kita ketik lagi ya. Setelah kita ketik, berarti kita simpan lagi kan? Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah seperti ini. File, kemudian kita pilih icon save. Kenapa icon save? Seperti yang tadi Lause sampaikan. Karena dokumen yang ini sebelumnya udah pernah kita simpan. Jadi tinggal klik file dan save aja. Nah, apakah dia sudah berubah? Coba kita lihat. Tadi waktu pertama kita simpan hanya ada tulisan sekolah bahagia. Kemudian kita buka lagi aplikasinya, kita tambahkan lagi teks seperti ini. Kemudian tadi kita klik tombol file dan juga icon save. Nah, untuk menyimpan ini boleh juga dengan icon save yang ada di atas. Kita tinggal klik aja save yang di sini. Nah, apakah ini sudah tersimpan? Coba kita cek ya. Perhatikan ya teman-teman.
Oke, sekarang kita akan masuk ke langsung akan cari dokumen yang tadi. Nah, ini dia. Nah, kita coba buka. Kita buka, ternyata benar sudah tersimpan dengan teks yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, sekarang Sueshelman ternyata file ini mau Sueshelman print. Aplikasinya di mana, Lause? Di sini ikonnya. Kita buka menu file, klik menu file, kemudian di sini kita pilih print. Nah, di sini akan muncul icon print ya. Dan Sueshelman bisa klik di sini print. Nanti itu akan di print ya, akan keluar hasilnya. Nah, sampai di sini Sueshelman sudah mengertikan aplikasi Microsoft Word ini seperti apa. Nah, di sini tadi langsung mau menyampaikan juga ada di bawah ini namanya zoom. Fungsi dari zoom ini adalah untuk mengubah besar kecilnya tampilan dokumen secara cepat. Kan di sini ada tanda nih, ada tanda kurang dan ada tanda tambah. Kalau kita klik tanda kurang, maka apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Nah, ternyata kita ketik-ketik nih, klik lagi tanda kurangnya. Nah, ternyata setelah kita klik tanda zoom yang ada di sini, tapi dengan tanda kurang ini zoom out, maka tampilan dokumen ini akan terlihat semakin kecil, ya, bisa dilihat kan? Nah, untuk melihat dia lebih besar lagi, bagaimana Lause? Kita kembali lagi ke sini, tetapi dengan mengklik tanda tambah yang ini, zoom in. Nah, tanda yang tambah. Kita klik, coba klik, nah, klik, maka dia akan terlihat tampilan dokumennya lebih besar. Oke, Sueshelman, cukup dipahami ya untuk aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, Sueshelman, tadi sudah lihat kan untuk cara membuka aplikasi dari Microsoft Word-nya? Nah, Lause harap nanti Sueshelman bisa coba-coba juga di rumah ya. Selanjutnya, juga tadi dijelaskan beberapa fungsi dari icon-iconnya. Nah, kita akan lanjut ke bagian keterangan tampilan layar Microsoft Word 2010 antara lain. Yang pertama adalah file. Nah, seperti yang tadi Lause sudah tunjukkan ada menu file kan? Itu berisi perintah-perintah standar seperti open, save, print, dan lain-lain. Yang bagian kedua, toolbar akses cepat, yaitu berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Bagian yang ketiga adalah peluncur kotak dialog, berguna untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Bagian keempat yaitu kursor. Kursor yaitu tempat untuk mengetikkan teks seperti yang kita lihat pada videonya. Di situ pada saat mengetikkan teks ya kan ya. Kita lanjut nomor 5. Bagian zoom yaitu berguna untuk mengubah besar kecil tampilan dokumen secara cepat. Selanjutnya yang bagian ke-6 yaitu halaman kerja. Halaman kerja itu adalah tampilan kertas kosong putih berfungsi sebagai halaman kerja. Nah, Sueshelman, di sini kita akan masuk ke bagian menunjukkan icon dan menu Microsoft. Yang pertama adalah bagian icon, yaitu icon adalah lambang atau gambar yang mewakili keterangan tertentu. Berikut adalah beberapa contoh icon pada program pengolah kata MS Word serta fungsinya. Yang pertama perhatikan ya ikonnya ini ya. Ini disebut apa Sueshelman? 你们知道吗？不知道，知道。好了，nih, ini adalah icon save ya. Ini namanya icon save atau icon penyimpan. Itu berfungsi untuk menyimpan dokumen. Seperti yang tadi pada video tutorialnya itu sudah Sueshelman lihat kan cara menyimpan dokumennya. Berarti kita akan mengklik icon apa tadi? Icon save ya. Kita lanjut Sueshelman. Ini adalah icon apa namanya? Ada yang tahu?
Ya, ini adalah icon open, ya, open atau icon pembuka. Icon open ini berfungsi untuk membuka file dokumen yang pernah kalian buat dan sudah kalian simpan sebelumnya. Seperti tadi yang kita open untuk file yang kita save sebelumnya ya. Kita lanjut. Yang ini apa teman-teman? Icon apakah ini? Ada yang tahu? Nimen tahu mah? Tahu? Tuh, ini adalah icon print. Icon print atau icon pencetak. Icon print ini berfungsi untuk mencetak file atau dokumen kertas. Seperti tadi, saat kita sudah selesai mengetikkan teksnya, kita mau hendak ngeprintnya, berarti kita akan menggunakan icon print ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian menu. Nah, menu berfungsi sama dengan icon. Menu diwakili oleh teks. Contoh menu antara lain home, insert, page layout, dan lain-lain. Contoh menu yang digunakan untuk memasukkan sebuah gambar. Apa ya kira-kira? Nah, di sini yang pertama adalah klik menu insert, dan yang kedua klik menu apa di sini? Klik icon clip art. Nah, icon clip art ya. Yang ketiga, bisa juga klik gambar ingin dimasukkan ke dalam MS Word. Nah, teman-teman, inilah yang disebut bagian menu. Menu atau toolbox-nya di sini. Ya. Sudah bisa dilihat, teman-teman? Ini adalah bagian menu pada Microsoft Word. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Di sini kita akan melihat tutorial untuk memasukkan gambar pada dokumen Microsoft Word ya. Oke, teman-teman, coba kita lihat ya. Oke, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan tadi di bagian menu. Di sini kita akan belajar memasukkan sebuah gambar ke dalam dokumen MS Word-nya atau Microsoft Office-nya ya, Microsoft Word-nya di sini. Jadi kita mulai dengan cara yang ini, kita klik dulu bagian menu insert, kita klik insert, kemudian kita ke future, yaitu untuk memasukkan gambar yang ingin hendak kita masukkan ke Microsoft Word-nya. Nah, klik future. Nah, gambar yang mana yang mau kita masukkan? Langsung contohnya memasukkan yang ini deh. Nah, kalau sudah klik gambar yang mau langsung masukkan, langsung klik tombol insert. Nah, ternyata gambarnya sudah muncul seperti ini. Nah, jadi setelah gambar muncul seperti ini, contohnya teman-teman mau ganti dengan gambar yang lain, boleh. Nah, ini boleh klik di gambarnya, kemudian kita hapus. Kita ulang lagi ya, mau memasukkan gambar, klik menu insert, klik future, kemudian kita pilih gambar yang hendak kita masukkan. Langsung pilih lagi yang lain, langsung kita klik lagi tombol insert. Nah, munculnya seperti ini lagi. Nah, gambarnya sudah muncul. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan cara memasukkan gambar ke dalam dokumen Microsoft Word-nya, ya? Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran TIK hari ini sampai di sini dulu untuk bagian bab 1-nya. Tapi Rosa harap teman-teman mau mengulang lagi di rumah ya, teman-teman. Kemudian dari yang apa kita pelajari tadi tentang pengenalan aplikasi Microsoft Word dan juga beberapa icon di dalamnya, dan yang terakhir itu cara memasukkan foto ke dalam Microsoft Word. Saya harap nanti teman-teman bisa ulang lagi di rumah dan praktekkan ya. Semoga pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. 谢谢 teman-teman. 再见。